Bapak Dr. Ahmad yang hari ini bisa hadir di majelis yang kita laksanakan ini. Kemudian yang terhormat sahabat kita yang sekarang hadir memberikan orasi di majelis ini, Al-Mukarram Ustaz Dr. Husnan Bayi Arif Bayi Panani, dan kita hormati Ketua Pengawas daripada LKM Mukarram Ustaz Muhammad Yusuf Rashidi Agung Sitayu, kemudian saudara-saudara eksponen, guru, karyawan, pelajar putra-putri, dan seluruh sahabat-sahabat yang tidak sempat hadir di majelis ini tapi mengikuti acara ini dengan seksama, yang kami hormati seluruhnya. Selamat Tahun Baru. Setiap datang, semoga konsep pesantren yang zaman dulu atau zadul, bukan zaman dulu, zaman dulu disingkat dengan zadul. Kalau jadul itu terlalu Jawa ya, kita ingin ke Arab-Araban, zadul. Ya. Kemudian zaman sekarang, zari. Apa itu zari? Zaman kiwari. Kalau zadul, pesantren itu menurut Kiai Haji Imam Zarkasih Gontor Ponorogo, mbah paman dari Al-Ustadz Husnan, menyampaikan cerita beliau yang sesungguhnya tidak terlalu diyakini. Bercerita, Kiai Haji Imam Zarkasih bercerita tentang pesantren yang tidak terlalu diyakini. Apa itu? Menurut Kiai Haji Imam Zarkasih, pesantren adalah seorang kiai yang tinggal di satu tempat atau desa yang memberikan tunjuk ajar tentang keagamaan. Kemudian datanglah para murid, kiai sebagai murad. Murid datang biasanya menurut daerah masing-masing. Kalau dari Lamongan ya, ada dari Gresik, ada dari Surabaya, ada dari Madura, dan lain sebagainya. Datanglah ke satu tempat tadi, ke kiai tadi untuk menjadi murid, dapatkan ilmu pengetahuan tentang ad-din. Kemudian bertambah banyak, masing-masing dikelompokkan dalam kelompok daerah, dan urunan masing-masing membuat godaan-godaan atau pondok-pondok. Ada pondok Lamongan, ada pondok Gresik, ada pondok Sidoarjo, ada pondok Madura, dan lain-lain kalau di Jawa Timur. Dan datanglah dari Banten, maka jadi pondok Banten dan sebagainya. Yang semuanya tadi belajar pada guru. Kehidupannya kehidupan mandiri, ngeliwat sendiri, apa semua sendiri. Kalau yang tidak punya usaha di situ dikirim oleh orang tuanya, dan selanjutnya. Itu, tapi tidak terlalu yakin. Mengapa? Karena Kiai Haji Imam Zarkasih yang ikut mendirikan Gontor Ponorogo sebagai pusat pendidikan sudah tidak menerapkan itu.
Maka dibuatlah yang datang dari Lamongan Konsul Lamongan. Karena terlalu sedikit digabungkan dengan Tuban Lamongan. Gresik banyak, berdiri sendiri Konsul Gresik. Hanya konsul saja. Dan lain-lain daerah. Adapun tempatnya sudah digabung sedemikian rupa. Mulai bid'atun fil ma'hadi. Ahdasaha Syekh musamma bi Syekh Imam Zarkashi. Menjadilah al-ma'had al-asri, ma'had yang kekinian, al-mu'asir, kekinian. Itu zaman dulu dan setengah kini. Mengapa setengah kini? Karena Gontor tidak bisa lepas daripada enggonnya. Enggon. Maka menurut Kiai Haji Imam Ahmad Sahal, Gontor itu enggon kotor. Maka didirikanlah oleh beliau bertiga yang menamakan Trimurti Darussalam. Yang dikedepankan Darussalam. Tapi kini tetap saja menjadi Gontor, tidak terlalu mengedepankan Darussalam. Saudara-saudara, itu yang membuat Gontor meninggalkan Zadul dan masuk kepada Zari yang tidak atau belum 100%. Kapan berdiri Gontor? 1926. Yang dahulu daripada itu tahun 1899 telah berdiri pondok yang fenomenal, yaitu Tebu Ireng. Masih menjalankan sistem yang agak zadul juga, karena mempunyai konsep seperti itu tadi. Namun ada hal yang baru, mempunyai tempat tersendiri dalam sekolah, menggunakan meja dan bangku, ada papan tulis ketika itu. Kalau yang lain-lain tidak ada. Saudara-saudara, 1899 sistem atau thariqah atau metode dikoreksi oleh Gontor. Maka menjadi seperti itulah Gontor yang kemudian disebut Al-Ma'had Al-Asri, pondok modern. Dalam perjalanan waktu, orang yang pernah belajar di kampus Gontor, memandang dari dalam kemudian dari luar, mengadakan sedikit koreksi, menerapkan satu sistem pesantren spirit but modern system. Sesungguhnya ungkapan ini pernah juga diungkapkan oleh Syekh Imam Zarkashi Al-Gontori, namun tidak terlalu sering, sesekali dan tidak pernah diterangkan. Nah, dari situ pesantren spirit but modern system mulai digagas. Seperti apa bentuknya? Saudara-saudara, dari sinilah, karena kita itu memiliki satu konsep besar yang tertuang di dalam Al-Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, satu di antaranya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang hari ini diterjemahkan oleh orang Islamlah yang rahmatan lil alamin, bukan manusianya. Maka memang Islam rahmatan lil alamin, manusianya belum rahmatan lil alamin. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Husnan tadi. Dari sinilah tumbuh pemikiran bagaimana caranya supaya orang
Muslim mampu rahmatan lil alamin, bukan Islam. Muslim yang harus tampil menjadi rahmatan lil alamin.